Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari naikkan pujian ini dengan hati bersyukur bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara renungan harian, dan kita akan memulai segala sesuatu dengan pimpinan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala kegiatan rutinitas kita pada hari ini, kita nyiapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur di hari yang baru, di hari Senin ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali membaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, bahwa kita percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dari ayat ini saudara,
saya akan berbicara tentang kegagalan. Salah satu penyebab stres terbesar adalah ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan dalam kehidupan kita, misalnya dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, dan itu salah satu penyebab kenapa kita stres, karena kita mengalami kegagalan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang sangat penting ketika kita sedang mengalami kegagalan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan dalam kehidupan saudara, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun dalam studi kita, ataupun dalam keluarga. Nah, saudara, ada beberapa yang kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, saudara, lihatlah kegagalan sebagai tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Artinya kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kesuksesan, bahkan kegagalan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah. Kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kesuksesan, bahkan Tuhan juga turut bekerja sekalipun kita gagal. Ini yang membuat kita terus maju, yang membuat kita tetap optimis, yang membuat kita tidak mudah putus asa. Oleh karena itu kita yakini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Yang kedua, saudara, belajarlah semua hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan. Terkadang, saudara, seringkali kita cari kambing hitam pada waktu kita sedang gagal, untuk kita membenarkan diri. Oleh karena itu, bagian yang kedua, kita harus belajar semua hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan kita. Kenapa rumah tangga kita gagal? Mungkin ada keegoisan, ada kemunafikan, ada ketidakterbukaan. Bahkan kita seringkali menyalahkan pasangan kita. Coba kita pelajari kenapa sampai hari ini rumah tangga kita gagal. Biarlah kita belajar introspeksi, atau di dalam pekerjaan kita, atau di dalam studi kita. Ketika kita pelajari kegagalan, maka di situ kita akan mulai belajar, mulai membenahi diri untuk belajar dari kegagalan. Kegagalan hanyalah sebuah proses trial error. Itu sebabnya jangan berdalih atau mencari pembenaran diri, atau bahkan mengkambing hitamkan orang lain pada saat kita mengalami kegagalan. Saudara, kita harus belajar dari kegagalan, jangan mengulang lagi. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang seorang gadis? Dia melarikan diri dengan membawa uang celengan ibunya. Cerita ini seperti cerita anak bungsu.
Saudara, kenapa ia curi? Karena ia tidak tahu apa yang menjadi tujuan ibunya menabung di sebuah celengan. Ibunya seorang janda dan dia harus berjuang untuk menafkahi anaknya dan juga dia sendiri. Tapi ibu ini seorang yang ulet, seorang yang giat bekerja meskipun hanya jual nasi uduk. Karena keinginan hati dalam dia adalah ingin membelikan sebuah rumah untuk anak perempuan yang satu-satunya. Tapi sayang saudara, anak ini tidak mengerti. Mungkin masuk dalam pergaulan yang salah. Sampai akhirnya anak ini melarikan diri dengan membawa tabungan yang ibu ini lakukan selama 1 tahun. Di dalam pelarian dia saudara, ternyata dia mengalami kegagalan. Hingga sampainya dia tidak punya apa-apa. Dan dia pun harus tidur di sebuah warung kecil. Ternyata saudara, warung kecil itu adalah warung nasi uduk. Dia tidur di emperan itu dan kurang lebih jam 3 pagi. Dia kaget sekali. Dia menangis. Dia menyadari bahwa ia telah berdosa kepada ibunya. Dia curi uang ibunya itu. Kenapa dia menangis? Karena jam 3 pagi saat dia tidur dia menghirup wangi adonan nasi uduk. Dan dia ingat ibunya sedang membuat nasi uduk. Akhirnya dia memberanikan pulang dan minta maaf kepada ibunya. Meskipun dia kaget. Karena pesan buat ibunya, kalau ibu memaafkan saya untuk pulang, tolong jemurkan 1 buah spray di depan pintu. Saudara, betapa kagetnya dia ketika dia lihat rumahnya bukan 1 spray. Rumah itu tertutup semua dengan spray warna-warni. Tapi etikat baik anak itu dia harus pulang. Dia harus minta maaf meskipun berisiko. Tetapi apa yang terjadi saudara, bukan makian, bukan caci maki. Tapi pelukan yang mesra dari seorang ibu kepada anaknya. Selamat datang nak di rumah kita. Anaknya menjadi penasaran. Kenapa ibu harus menjemur banyak spray? Saya cuma minta 1 spray bu. Dan saya minta maaf. Saya sudah curi uang ibu. Lalu ibunya berkata, nak, kamu memang sudah salah. Tapi kamu harus ingat, sebanyak spray yang ibu tutup rumah ini, segudang sepengampunan untuk kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu menjadi kegagalan dalam hidup saudara. Tapi belajarlah dari kegagalan dan jangan mengulang kembali. Yang ketiga saudara, berapa hal yang penting dari kegagalan. Lupakan kegagalan dan maju selangkah di dalam kehidupan. Kita harus berani melupakan kegagalan kita. Kadangkala saudara, kegagalan itu membuat kita tidak bisa maju. Mari kita berusaha membangun kembali dalam kehidupan kita. Sebab kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dan akhirnya saudara, ingatlah bahwa kisah hidup kita belum selesai. Apa artinya belum selesai? Di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Kegagalan itu sendiri sebenarnya sebuah proses pertumbuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Artinya sudah kasih Tuhan, poin yang keempat, bahwa kita harus ingat bahwa hidup kita belum berakhir, belum selesai. Perjalanan kita bukan hanya stuck sampai di sini saja, tapi perjalanan kita masih panjang saudara. Dan kita harus ingat
bahwa kegagalan itu sendiri sebenarnya sebuah proses pertumbuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa dalam hidup ini. Oleh karena itu 4 poin ini kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, beberapa minggu ke depan kita telah mengakhiri tahun 2021 dan kita akan sambut tahun 2022 dengan penuh sukacita. Kita harus berani bermimpi. Mimpi di sini bukan mimpi kembang tidur, tapi mimpi di sini satu keinginan, satu hal yang indah, satu cita-cita ke depan dengan diiringi percaya dan yakin Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini sungguh kami bersyukur pagi hari ini bahwa kami bisa melihat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi kegagalan adalah merupakan kesuksesan yang tertunda. Berkati setiap jemaat Tuhan. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, kami sanggup melakukan segala sesuatu dan rencanamu tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, selamat buat adik-adik saya yang sedang ujian. Tuhan memberkati. Bahkan untuk Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami kegagalan, mari kita tetap optimis bahwa Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengangkat kita kembali. Haleluya. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.